Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Padamu Negeri. Dihitung ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa kami. Selanjutnya, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Anissa, Hadir, Atia, hadir, Putri. hadir. Untuk pembelajaran pertama, kita akan membaca nyaring, yaitu Ibu akan membacakan sebuah kisah rakyat yang berjudul Sangkuriang. Tolong disimak ya. Nanti di akhir, Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian mengenai cerita yang Ibu bacakan. Seorang putri bernama Dayang Sumbi yang suka menenun untuk menghabiskan waktunya. Suatu hari, jarum tenunnya hilang dan dia terlalu malu untuk menemukannya. Sebaliknya, dia membuat harapan bahwa dia akan menikahi siapapun yang menemukan jarum untuknya. Seekor anjing bernama Tumang menemukan jarum dan membawanya kembali ke Dayang Sumbi. Anjing itu ternyata seorang dewa yang dikutuk untuk hidup sebagai anjing. Dayang Sumbi dan Tumang menikah. Tak lama kemudian, putra mereka, Sangkuriang, lahir. Sangkuriang tumbuh menjadi pemburu yang terampil. Ia berburu dengan Tumang, tetapi tidak tahu bahwa anjing itu sebenarnya ayahnya. Suatu hari, ketika dia tidak dapat menemukan mangsa, Sangkuriang membunuh Tumang dan membawa hatinya pulang. Ketika Dayang Sumbi mengetahui bahwa putranya sendiri telah membunuh suaminya, ia memukul kepala Sangkuriang, meninggalkan bekas luka besar dan mengusirnya. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang kembali ke rumah dan jatuh cinta kepada ibunya sendiri yang telah diberikan hadiah pemuda abadi oleh para dewa. Dayang Sumbi pada awalnya tertarik oleh pemuda itu, yang sekarang adalah seorang prajurit yang terkenal. Tetapi dia kemudian melihat bekas luka yang ada di kepala Sangkuriang. Dia menyadari bahwa ia adalah putranya sendiri. Untuk menghentikan Sangkuriang menikahinya, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang membuat danau dan perahu besar untuk berlayar sebelum fajar tiba. Sangkuriang memanggil roh dan para jin untuk membantunya menyelesaikan tugas. Khawatir bahwa Sangkuriang mungkin benar-benar berhasil mewujudkan permintaannya, Dayang Sumbi berdoa agar fajar datang lebih awal dan menggunakan selendang ajaibnya untuk membuat sinar matahari. Dalam keputusasaan dan berpikir bahwa ia telah gagal tugasnya, Sangkuriang menendang kapalnya yang setengah jadi terbalik dan kapalnya yang terbalik itu berubah menjadi sebuah gunung. Setelah Ibu bacakan cerita tadi, Ibu akan memberi beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, ada yang tahu apa judul dari cerita yang Ibu bacakan tadi? Saya Bu. Apa, Anissa? Sangkuriang. Sangkuriang. Lalu selanjutnya, ada yang tahu nggak nama gunung yang tadi ditendang sama Sangkuriang? Saya. Apa, Atia? Angkutantra. Oke. Dan yang pertanyaan terakhir, apa pesan atau amanat yang dapat kita ambil dari cerita Sangkuriang tersebut?
Aku Ya. menghormati dan menuruti apa kata orang tua. Oke, baik. Lanjut ke pelajaran selanjutnya, Ibu akan mengajarkan kalian tentang speaking, yaitu dengan cara Ibu bilang cek, kalian tepuk tangan 1 kali. Cek. Nah, kalau Ibu bilang boom, kalian juga tepuk tangan 1 kali. Boom. Nah, nanti Ibu akan memvariasikan kata-kata boom dan cek tersebut ya. Ayo, kita contohkan sekali. 1, 2, 3. Cek. Boom. Cek. Boom. Cek. 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 Boom. Nah, kali ini Ibu akan lebih cepat. Tolong semua fokus ya. 1, 2, 3. Boom. Cek. Cek. Boom. 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 Cek. Boom. Cek. 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 Boom. Cek. Cek. Boom. Cek. Cek. Boom. Yuk, sekali lagi. Ini lebih cepat ya. Boom. Cek. Boom. Cek. 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 Boom. Lebih fokus, lebih fokus. Sekali lagi. Ini lebih cepat, terus juga ini harus lebih fokus. 1, 2, 3. Cek. Cek. Boom. Boom. Cek. Boom. Cek. Boom. Cek. 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 Boom. Cek. Boom. Boom. Oke, habis itu dulu dan kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang gaya. Ibu akan menjelaskan apa itu gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerak pada benda yaitu ada gaya gravitasi bumi, tarikan dan dorongan yang terjadi. Nah, Ibu akan menyebutkan macam-macam gaya tersebut. Lihat ke tempat tulis. Nah, di sini ada macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot, kedua ada gaya magnet, ketiga ada gaya gravitasi, keempat ada gaya mesin, kelima ada gaya listrik, dan keenam ada gaya pegas. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam gaya. Yang pertama itu ada gaya otot. Gaya otot itu merupakan gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Contohnya saat kita menendang bola, nah itu kita menggunakan otot kaki agar bola itu dapat bergerak. Yang kedua yaitu ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Misalnya saat sebuah magnet didekatkan oleh paku kecil, magnet itu akan menarik paku kecil tersebut. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu merupakan gaya yang diakibatkan oleh tarik bumi terhadap suatu benda yang ada di permukaan bumi. Contohnya seperti kita ini sedang melakukan gaya gravitasi, karena jika tidak ada gaya gravitasi kita akan melayang. Yang selanjutnya yaitu ada gaya mesin. Gaya mesin merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin, misalnya kerja motor pada mesin kendaraan. Yang selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik itu gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa menggunakan penggaris. Penggaris itu kita gosokkan ke rambut dan kita menempelkan kepada kertas-kertas kecil, dan kertas tersebut akan menempel karena dalam rambut yang kita gosokkan itu terdapat muatan-muatan listrik. Yang terakhir yaitu ada gaya pegas. Gaya pegas itu adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis, contohnya seperti ketapel. Jadi saat kita menarik ketapel itu kita menggunakan gaya pegas karena kita dapat melontarkan batu yang ada di karet tersebut melaju sangat jauh seperti itu. Nah, di papan tulis ini ada gambar anak sedang melempar bola. Gaya apa yang dihasilkan pada saat anak melempar bola tersebut? Gaya otot dan gaya gravitasi. Kenapa menggunakan gaya otot dan gaya gravitasi? Gaya otot karena dia mendorong bola tersebut menggunakan otot-otot tangan. Gaya gravitasi? Artinya dia bisa Jatuh. bisa didapat itu karena ada gravitasi. Oke. Setelah selesai tadi Ibu menjelaskan tentang gaya dan tadi kita membahas tentang gambar anak ini, nah Ibu sekarang akan memerintahkan kalian untuk mencari benda di sekitar kalian yang menghasilkan gaya. Siapa yang sudah menemukan benda yang menghasilkan gaya? Saya Benda
Benda apa yang Putri dapat? Kunci motor dan jarum. Benda tersebut menghasilkan gaya apa? Gaya magnet. Bagaimana cara membuktikan gaya magnet tersebut? Cara menggunakannya dengan cara menempelkan kunci motor ke jarum tersebut. Dan mereka akan menyatu karena di kunci motor tersebut terdapat magnet. Oke. Selanjutnya Atia. Benda apa yang didapat oleh Atia? Pulpen. Menghasilkan gaya apa pulpen tersebut? Gaya gravitasi bumi. Bagaimana cara membuktikan gaya gravitasi tersebut? Memegang pulpen dan menjatuhkannya ke permukaan. Oke. Selanjutnya Anissa. Benda apa yang didapat? Kotak pensil. Menghasilkan gaya apa kotak pensil? Gaya otot. Seperti apa cara membuktikannya? Dengan cara mengangkat kotak pensil seperti ini. Oke, baik. Terima kasih. Apakah sudah ada yang selesai dengan tugas yang diberikan? Sudah. Yang sudah selesai boleh maju ke depan. Bagaimana cara untuk membuktikan gaya otot pada buku? Dengan cara mengangkat buku seperti ini dan menghasilkan gaya otot. Selanjutnya, yang sudah selesai boleh maju. Bagaimana cara Anissa untuk membuktikan gaya gravitasi pada bola? Yaitu dengan cara menjatuhkan bola. Oke. Selanjutnya yang ketiga, Atia, silakan maju. Bagaimana cara Atia membuktikan gaya listrik terhadap penggaris dan kertas? Dengan cara menggosokkan penggaris ke rambut, lalu ditempelkan ke kertas. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang bahasa dan IPA. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Saya Bu, cerita sang kuryang dan macam-macam gaya. Nah, dari materi yang tadi kita ajarkan, tadi Ibu ajarkan, adakah materi yang belum dipahami? Tidak ada. Nah, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Sangat senang. Baiklah, kalau begitu kita akan melanjutkan materi di pertemuan minggu depan. Silakan bereskan buku kalian dan kita akan siap-siap berdoa. Sudah, kalau gitu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri. Illal
kata